tentu hal-hal gitu seharusnya bisa menjadi bagian dari Gus Depan yang akan kita bentuk. Gitu. Idenya Kak seperti Ivan. itu. Kak Ivan izin. Ini kan kita emang rencana kita udah oke ya, sedang merancang ini. Nah, salah satunya yang tadi Kak Irwan bilang, yaitu kita mencari pembentuk peresmian untuk kita punya gudeg. Yaitu tadi kan kita harus punya peserta. Peserta insya Allah bisalah kita usahakan. Sekarang tempatnya di mana? Wadah yang tepat pangkalan kita ini di mana? Umpamanya wilayah Jakarta Selatan. Nah, wadah kita di mana? Sehingga kita kembangkan di situ. Kalau kita masih ada di lingkungan warga, kita tinggal nyari. Gitu loh, Pak. Kalau kita tinggal nyari dan kita sebagai Kak Fitri, ada Kak Lucy untuk Mimnah siap. Untuk siaga dan penggalang siapnya itu yang modal kita dulu ini, Kak. Nah, untuk agar kita cepat untuk punya nomor gugus depan ini gitu, Kak. Nanti untuk kesananya gampang, kita tinggal melanjutkan. Kita tata yang dari siaga dulu. Yang tadi ada berapa orang, siapa tahu dari luar minatnya banyak, dari siaga penggalang. Nanti ada bertambah lagi, oh ada calon penegak, silahkan. Cuman yang kita pikirkan ada wadah tempatnya, Kak, pangkalannya di mana, Kak Ivan? Secara tempatnya kita aja. masih cari. Saya bisa usulkan nggak? Saya usul. Siap, Kak Agus. Jadi gini, ini kan saya akan mengakhiri pertemuan ini, saya usul dulu. Jadi kalau dulu tempat saya itu adalah di tempat kecamatan, halaman kecamatan. Atau kerjasama dengan kantor. Mungkin kalau di Semarang itu ada Pertamina. Pertamina itu kalau sore kosong, pegawainya sudah pulang semua. Iya. Izin atau tempat di mana kantor yang kosong dan bisa ditempati, kita bisa kerjasama di itu. Jadi kalau seperti itu, Kak, kalau di Semarang itu ada Pertamina, kalau sore kan kosong. Itu ada teritorial Pertamina di sana. Kalau kami itu di kecamatan, halaman kecamatan. Iya, bisa. Gitu aja. Jadi itu bisa disiasati. Jadi yang penting di bawah Kuaran. Nanti tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Irfan dari Kuada itu, ya betul, cuma sebaiknya itu kita latihan dulu, kita bertemu berkali-kali dulu. Kemudian kita baru dilihat ada kegiatan di kuartir, ada kegiatan di Guspan itu. Kalau kami untuk 1 bulan, 2 bulan, saya tidak berani. Paling tidak itu setahun, karena kita harus latihan secara rutin. Iya, kan penataan dulu. Kami punya, kami punya program latihan sebulan 2 kali. Minggu kedua dan keempat. Atau ke-1 dan 3, tidak latihan setiap hari, karena dia setiap harinya kan juga latihan di tempat lain mungkin. Lelah itulah. Jadi kalau program mungkin lelah. Itu usulan saya. Dan nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa WA aja. Gitu dulu kakak semua ya. Saya yakin tetap karena dananya udah bagus semua. Nanti orang 100.000 tiap bulan kan enteng ya. Terima kasih, Kak. Nanti kalau udah berdiri nanti kita kunjungi nanti ya. Main nanti. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam ya. Ya, malam. Terima kasih. Oke, lanjut Kak Lucy. Kak Desi, ayo berbicara lah. Sambil makan. Ya, jadi kalau tempat Kak Fitri, kita kan memang belum tentukan. Karena tempat itu kan konsekuensinya satu adalah, ya nanti kita mesti nyari, kalau mau misalnya tempatnya di sini, latihannya di mana gitu kan. Ya kan. Bisa saja kita pakai basis rumah kita ya. Seperti sebenarnya kan, kalau Kak Irwan tuh bikin simpel-simpel aja deh, kalau ini malah sebenarnya disambut gitu. Kalau model-model inisiatif ini harusnya bisa disambut oleh apa ya, kebetulan karena Kak Irwan tuh mungkin berpikiran maju. Pokoknya intinya adalah ya udah tangkap dulu deh peluangnya gitu kan. Mungkin agak sedikit berbeda antara keduanya, tapi maksud saya gini, yang terpenting adalah di sini ya tadi kita kan tidak cuma sekedar pengen punya Gus Depan doang terus sudah selesai gitu kan. Yang kita pengen kan punya Gus Depan, ya, dan memang berjalan yang sifat-sifatnya kayak tadi
bakti sosial segala macam bisa diarahkan juga melalui gerakan kepramukaan melalui di sini. Jadi kita ada yang rutin. Ya artinya gini, bukan berarti yang selama ini kita lakukan itu bukan berarti yang kita selama ini lakukan itu buruk, enggak. Tapi dengan punya hal ya istilahnya kita menabung pahala dari ilmu itu, nah itu kan akan lebih bisa kita bawa sampai nanti ya gitu. Karena kita satu hal memberikan ilmu yang istilahnya ilmu yang berguna. Ya mungkin kalau Kak Lucy banyak banget ilmu yang berguna yang ditularkan ke anak didiknya ya Kak. Ya kalau Kak udah nggak butuh gaji kalau Kak Lucy mah. Iya Kak Lucy nggak butuh gaji, dia mungkin bisa beramal itu kan, ya bisa beramal, bisa ilmunya bisa berguna dan menjadi bekal nanti yang masih akan berkembang terus meskipun kita sudah nggak ada gitu. Awalnya gitu, Kak Fitri juga begitu. Nah kan kita yang lain ini kan susah, kayak saya misalnya gitu kan nggak pernah ngajar gitu kan. Nah, susah, nggak punya apa-apa yang buat bekal saya. Nah itu kan bisa juga jadi seperti itu. Artinya gini lah, lepas dari semua itu ini salah satu cara untuk mewujudkan hal yang lain ya, yang sangat dekat dengan kepramukaan. Kalau kemarin kan kita lebih banyak ke sosialnya, ke yang ya pokoknya ada yang butuh kita beri, kita care segala macam. Tapi ini bisa melakukan hal itu sekaligus mendekatkan kita kembali dengan gerakan kepramukaan. Nah, ini yang juga menarik. Makanya kemarin waktu Kak Fitri bikin wacana ini, ya udah Kak, ada narasumbernya nggak? Ada, ya udah kita ngomong aja gitu. Artinya ini pun sebenarnya ya kita masih bisa bicarakan mau di mana tempatnya, kemudian kegiatannya mau seperti apa, bertanya dari mana aja, itu perlu diskusi lagi setelah ini. Tapi yang penting adalah teman-teman yang ikut malam ini punya wacana, sudah mendapatkan wacana bahwa membangun Gus Depan itu sendiri itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Kalau kemarin kita ribut, gimana sih caranya kita menjadi bagian dari gerakan kepramukaan itu, bingung, ada Gus Dharma, tapi Gus Dharma itu nggak fleksibel. Nah, sama juga harus terikat, Gus Dharma itu kan harus terikat juga dengan kuartir ranting dan kuartir cabang. Nah, kenapa nggak bikin Gus Depan aja? Nah, kemarin saya tanya juga sama Kak Fitri, emang kita bisa bikin Gus Depan? Bisa Kak, kata Kak Fitri. Ya udah kalau gitu kita coba elaborasi gimana dengan meeting seperti ini. Artinya ya ternyata memang dimungkinkan untuk itu. Nah, kalau ini berhasil dilakukan, ya minimal kita sudah lebih dekat lagi dengan sudah mendekat lagi dengan gerakan kepramukaan. Dan yang berikutnya lagi yaitu tadi idea bisa jalan dengan posisi kayak gini. Kalau kita nggak punya nggak punya Gus Depan, ya gimana kita mau ikut KMD KML kan? Kira-kira sih gambarnya seperti itu. Oke, jadi paling kita proposalnya ya Kak. Ya, kita mulai mungkin nanti konstruk proposalnya, kita mulai, pokoknya ini wacana, harusnya teman-teman di organisasi juga sudah mulai menyiapkan itu. Nah, terlepas dari hal yang tadi, mungkin yang kemarin sempat disampaikan adalah, ya kalau kita lihat, kita sudah mulai harus sudah mulai membangun channel lah, kayak Om Taufik itu kan udah bikin tuh channel yang sudah mulai banyak kontennya. Nah ini juga perlu jadi satu hal yang kita isi kontennya. Nah itu kayaknya menarik Kak Taufik. Paling tidak dari video-videonya Kak Fitri ini bisa menjadi konten tersendiri, bisa menjadi nanti tak kirim sub konten sendiri yang coba nanti diformulasikan menjadi apa nih idenya nanti membangun satu pendidikan kepramukaan tapi via online gitu. Jadi harapannya ya kalau Kak Fitri apa yang diajarkan Kak Fitri juga bisa dilihat oleh teman-teman kita atau adik-adik siaga kita di Jayapura atau di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Nah itu menarik, aku pikir. Ya, kira-kira kayak gitu ya Kak. Kak Taufik mungkin ada menanggapi dikit mungkin ya. Pertama bahwa kita ini kan tidak mengerjakan satu pekerjaan yang sama nih. Di sebuah kesebelasan sepak bola pasti ada kipernya, ada penyerangnya, ada backnya, ada gelandang,
kalau tadi misalnya Kamil sangat concern terhadap pembiayaan, ya mungkin kita nggak bisa menahan ide-ide dia untuk memikirkan pembiayaan. Kemudian untuk masalah tempat mungkin Kak Fitri kan concern ke situ, ya bisa jadi mungkin usulan nanti bakal banyak dari Kak Fitri. Kemudian Kak Ahmad Bekam kan mengusulkan apa tadi proposal ya. Kebagian kerjaan mungkin. Yang nanya proposal malah bikin proposal. Tugas sekjen ya itu Kak Ahmad ya. Iya dong. Oke, saya sama Kak Fajar sama Kak Wi itu sudah bikin YouTube channel. Saya ingin supaya YouTube channel itu di-subscribe sama teman-teman. Kalau satu grup itu ada 400, artinya kan ada 400 subscriber, itu sedikit lagi ke 1000. Terus kalau bisa ditonton banyak orang biar bisa tercapai juga 4000 jam tayang. Dari situ baru kita bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan dolar. Jadi YouTube channelnya belum menghasilkan nih, yang khusus alumni, yang khusus sebetulnya saya ingin alumni itu tidak 86 tapi juga Sibolangit sampai ke alumni yang terakhir gitu ya. Cuma saya belum tahu, mungkin yang punya pengalaman lintas alumni itu seperti apa sih keinginan mereka terhadap gerakan pramuka, mungkin dari chat-chat di grupnya apa namanya PKJ PI atau apa namanya itu. Nah, mereka itu seperti apa sih cara berpikirnya gitu loh. Mungkin dari situ kita bisa katakanlah mengakuisisi mereka menjadi bagian dari apa namanya gugus depan kita, menjadi bagian dari YouTube channel kita, begitu. Gabungan gitu ya. Mohon pendapatnya. Jadi memang agak susah seperti yang kita alami lah. Ada antar generasi ketika kita bicara masalah hal tertentu lah. Jadi kalau ditanya maunya juga beda-beda. Tapi maksud saya memang, dan yang berikutnya lagi ada masalah juga kalau kita mau melakukan proses tadi. Jadi misalnya contohnya ini kita mau bikin channel tapi Jambore untuk seluruh lintas angkatan Jambore. Kenapa? Karena ya potensial lebih gede, yes, potensial lebih besar. Tetapi pertanyaannya adalah ketika penyelenggara itu adalah dari kita, 86 nih misalnya penyelenggara YouTube channel itu dari kita, kemudian katakanlah YouTube itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya materi, nah ini akan jadi bahan yang kurang menarik nanti untuk dibicarakan. Kenapa? Karena ya setiap orang itu kalau misalnya sama-sama nggak punya duit tuh rukun gitu, tapi kalau begitu ada duitnya sedikit mulai lirik-lirik nih, kenapa nih kok yang itu 86 semua misalnya, contohnya begitu. Itu agak berat. Makanya kalau saya sih ya usulnya sebelum melangkah ke umum, sebelum melangkah ke lintas angkatan, kita coba energize dulu apa yang ada di kita gitu loh. Apa yang ada di angkatan. Karena itu jauh lebih mudah. Kita itu 14.000 loh sebenarnya. 14.000 kalau semua bisa diraih ya, bahkan kita punya 10.000 aja. Dari 10.000 itu tambah lagi dengan anggota keluarganya, anak-anaknya kita ikutkan untuk misalnya belajar mensubscribe dan belajar tentang kepramukaan dari situs kita, itu udah menarik banget sebenarnya dari jumlahnya gitu. Tanpa harus ke angkatan lain gitu. Tapi saya sih setuju, ketika kita sukses, ketika kita sudah membuktikan di angkatan kita bahwa kita mampu melakukan ini, nah kita coba tularkan ke angkatan lain. Ya kita bantu mereka juga nggak apa-apa untuk mewujudkan itu. Jadi nanti akhirnya terjadi subscriber, kita mensubscribe mereka, kita gitu.